wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina, mahasiswa PPG Daljab gelombang 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Padang. Nomor induk mahasiswa 23345866 dan nomor peserta PPG saya 2015-02 381-301. Unit kerja saya UPTD SMP Negeri Jamka, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Hari Minggu tanggal 3 Desember 2023, insya Allah saya akan melaksanakan tugas akhir perkuliahan saya, yaitu uji kinerja. Selamat menyaksikan. Baik ya, alhamdulillah. Allah mesti beri kesempatan kepada kita, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita bisa hadir ke sekolah seperti biasa pada hari ini. Kemudian sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita bacakan dulu doa yang diwakili oleh salah seorang kawan kita, yaitu Muhammad Suja. Silakan Muhammad Suja ke depan untuk memimpin doa. Coba semuanya tangan ke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang selanjutnya, Ibu mau ngecek kehadiran kalian. Di sini mana hadir? Hadir? Enggak, ada kabarnya? Sakit ya? Oh iya. Kemudian Muharrami, ada kabar? Enggak ada ya. Ini sebuah contoh untuk kita bahwa kalau memang enggak ada kabar, enggak apa. Kalau memang enggak datang ke sekolah, harus ada kabar. Disuruh datang atau orang tua atau yang bisa dipercaya untuk mengabarkan ke sekolah. Ya, anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau periksa dulu gimana pelajaran pakaian kalian. Udah rapi semua? Udah duduk pada tempatnya masing-masing? Udah ya? Udah. Siap nggak belajarnya? Siap. Sepertinya agak lesu sedikit. Coba kita beri tepuk tangan semangat dulu. Siap ya? 1, 2, 3. Semangat. Minggu yang lalu. Masih ingat materi kita minggu lalu apa? Keragaman budaya Indonesia. Keragaman budaya Indonesia. Contohnya apa? Ya, keragaman adat istiadat. Ya, terus Keragaman pakaian. Lagi masih ada keragaman politik banyak sekali. Jadi keberagaman itu adalah salah satu kekayaan budaya Indonesia atau keragaman Indonesia yang disebut dengan kemajemukan. Jadi materi kita yang selanjutnya sudah beres ya? Sudah anak-anak untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan materi pokoknya adalah pengaruh interaksi sosial terhadap sosial dan kebangsaan. Jadi sebelum Ibu membahaskan satu persatu, ada yang tahu nggak apa itu
pengaruh interaksi sosial atau interaksi sosial? Ada yang bisa jawab? Saya tahu, Bu. Ya, silakan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia yang lain, karena kita tidak boleh hidup tanpa orang lain. Ya, tepuk tangan untuk kawan kita. Ya, ya, terima kasih. Alhamdulillah. Berarti ini adalah contoh untuk kita bahwa kawan kita ada belajar di rumah. Ini contoh baik atau enggak? Contoh yang enggak? Ya, baik, baiklah. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan dengan materinya. Di sini menggunakan model PBL atau problem based learning. Dengan tujuannya adalah supaya peserta didik atau siswa diharapkan dapat menganalisis pengertian pluralitas, dapat menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas agama di Indonesia, dan dapat menganalisis pengaruh interaksi terhadap pluralitas budaya di Indonesia. Di sini Bu akan tayangkan beberapa poin tentang pokok materi kita pada hari ini. Jadi tolong perhatikan ke depan baik-baik karena nanti di saat poin ini sudah Ibu tayangkan semuanya, Ibu akan membagikan LKPD untuk menjawab soal-soal yang Ibu kasih. Jadi dalam hal ini sebelum kalian amati tentang semua poin, tolong dibentuk kelompok dulu. Anak-anak, sekarang tolong disimak ya tentang poin materi kita yang barusan dibahas. Jadi kalian perhatikan baik-baik karena nanti ada Ibu kasih tugas atau lembar LKPD untuk kalian kerjakan. Ya, di sini adalah yang kita bacakan yang pertama adalah pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Jadi seperti yang tadi, pengaruh interaksi ini adalah adanya timbal balik atau hubungan timbal balik antara satu manusia dengan manusia yang lain. Yang pertama kita lihat di sini ada mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang dari satu lapisan ke lapisan lain. Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk mobilitas sosial ini ada dua. Yang pertama mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Untuk selanjutnya adalah tentang faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama di sini ada 6 faktor. Yang pertama adalah struktural, yang kedua individu, yang ketiga sosial, yang keempat ekonomi, kelima politik, dan yang keenam kemudahan akses pendidikan. Terus selanjutnya kita lihat di sini tentang sosial. Ya, sosial apa? Yang namanya sosial. Di sini ada saat dilahirkan, tidak ada satu manusia pun dapat memiliki status apabila tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya. Ia dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Yang namanya sosial, kita sangat membutuhkan orang lain. Berarti di sini sama-sama membutuhkan. Apakah itu dalam meraih cita-cita, apakah itu dalam berkomunikasi dengan sesama kawan, dengan baik di desa ataupun di tempat masyarakat di mana kita tinggal. Jadi yang di sini kita nggak mungkin hidup tanpa orang lain, saling bantu membantu, saling beri memberi, baik itu dalam pendidikan, saling tukar menukar pendapat dan sebagainya. Nah, ini kita lihat tentang ekonomi kira-kira anak-anak ekonomi tentang uang bisa jadi. Jadi ekonomi ini kita dapat dari mana? Hasil kerja keras. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Kita lihat itu selanjutnya, apa itu ekonomi? Nah, ini kerja keras nggak orang tua kalian? Di sini poin yang ditayangkan sangat berkaitan dengan pekerjaan orang tua kalian di rumah. Ini adalah yang dikerjakan orang tua kalian untuk mendapatkan uang, memberikan kepada kalian setiap hari. Contohnya di sini menjemur peliku di Cangkal. Ini yang ada di lingkungan sekolah kita, bahkan orang tua kalian. Jadi di sini kalian lihat tentang jerih payah, tentang pengorbanan, begitu gigih dan berusaha demi mendapatkan semua untuk anak-anaknya. Selanjutnya kita lihat lagi ada pengambilan atau mengambil tiram dengan cara dibakar dulu. Ada kalian bayangkan di mana tiram?
Kalau nggak hati-hati bisa kena tangan terkelupas dan sebagainya, ya kan? Kemudian dibakar lagi, coba bayangkan, panas untuk mendapatkan isi yang nggak seberapa banyak, tapi dia sekuat tenaga berjuang demi mendapatkan ekonomi. Nah, untuk selanjutnya, ini lagi yang paling menyedihkan. Ada nggak orang tua kalian di sini? Mungkin nggak jelas, tapi ada yang pekerjaannya adalah nelayan. Ini untuk apa? Dia cari ekonomi untuk anak-anaknya demi mendapatkan ekonomi yang halal atau penghasilan yang halal. Kalaupun harus bertanggung jawab, kenapa yang dikatakan harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab. Dia dipontang-panting di lautan karena angin badai, topan dan sebagainya. Hujan, nggak bisa pulang. Kadang-kadang terhempas ke daerah orang lain. Ada nggak kalian pikirkan kenapa orang tua saya belum pulang nelayan udah kemarin-kemarin? Bisa jadi ada kendala di lautan. Ini untuk mendapatkan ekonomi yang halal. Tapi kalian jangan pernah malu. Ini adalah demi kalian, bukan demi orang tua kalian. Makanya untuk kita rasa berterima kasih kepada orang tua kita, belajar dengan tekun baik. Untuk selanjutnya ini lagi. Ini enak dimakan, susah untuk dibuat. Kenapa dikatakan demikian? Teri dijemur menjadi karir, ya, teri, ya. Jadi di sini harus dipanas matahari, berpanas-panasan. Kalian di dalam kelas sedikit panas, main kipas, panas keluar masuk keluar. Ada nggak? Ingat orang tua kalian di rumah. Harus diterik matahari baru bisa mendapatkan uang. Jadi perhatikan baik-baik di sini. Untuk selanjutnya apa ini? Pembuatan garam. Ada nggak di keliling kita? Ada. Untuk apa ini? Untuk mendapatkan ekonomi. Kira-kira halal nggak ini pekerjaan? Halal. Ini orang tua kalian, ya. Orang tua kita yang ada di lingkungan sekolah mengerjakan apa yang ibu tayangkan dalam poin tadi. Supaya apa? Supaya kalian bisa, supaya kalian sadar, berarti pendidikan ini sangatlah utama. Dengan pendidikan kita semua bisa. Contohnya orang tua kita, jangan sia-siakan pengorbanan dan perjuangan dari orang tua. Jadi yang ibu tayangkan ini adalah pendorong tentang mobilitas sosial termasuk politik. Nah, politik sekarang lagi heboh-hebohnya. Contohnya politik yang mana? Yang mana contoh politik sekarang lagi heboh-heboh? Coba Mama Suja. Tentang politik apa Mama Suja? Tentang pemilu. Jawab yang besar suaranya. Ya, tentang pemilu. Sekarang kan banyak sekali baliho-baliho, gambar-gambar yang kalian kenal. Ini kan tentang politik juga, ya kan? Kemudian di sini kita nggak perlu jauh-jauh membahas tentang politik. Jadi sekilasnya kalian bisa lihat langsung sepanjang jalan. Ada gambar-gambar nomor berapa dan sebagainya. Tapi kebayang ya. Kemudian kemudahan akses pendidikan. Di sini yang sangat menyedihkan lagi. Kalau kita bayangkan, kita bandingkan dahulu masa penjajahan dan sekarang, kita dapatkan pendidikan sekarang sangatlah mudah. Duduk di tempat yang sudah dikhususkan, nyaman, tidak digigit nyamuk, kalaupun agak panas-panas sedikit. Bayangkan kalau dulu di masa kita dijajah oleh beberapa penjajah seperti apa? Belanda, siapa lagi? Jepang, Portugis, Inggris, Spanyol, ya kan? Jadi ada yang lain-lainnya, ini yang sangat dikenalkan di Indonesia. Perbedaan ini disebabkan kenapa? Karena banyak sekali kendala-kendala sehingga masyarakat Indonesia ini tidak bebas dalam menempuh pendidikan seperti sekarang ini. Bisa jadi karena takut dengan penjajahan, bisa jadi karena takut ancaman penjajahan, akan dibunuh, ancamannya macam-macam. Tapi sekarang kalian pergi sekolah, ada nggak yang diancam bunuh kalau ke sekolah? Tidak ada. Sekolah malah udah dekat, jalan kaki 5 langkah sudah sampai ke sekolah. Tapi kenapa malas? Jadi mulai hari ini jangan ada malas-malasan lagi. Karena pendidikan aku bilang tadi apa? Sangat utama. Dengan pendidikan kita bisa segala-galanya. Ya. Di sini yang terakhir kita lihat ada faktor penghambat mobilitas sosial. Kalau tadi ada faktor pendorong, sekarang ada faktor penghambat. Apa itu faktor penghambat? Kita lihat dulu. Yang pertama ada kemiskinan, yang kedua ada diskriminasi, yang ketiga
politik tidak stabil. Ya. Yang pertama kemiskinan. Terbayang nggak kalian apa itu kemiskinan? Orang yang tidak mampu. Termasuk nggak orang tua kita di rumah? Tidak termasuk sebenarnya. Kemiskinan ini bukan hanya karena uang, tapi kalau miskin ilmu itu sangat berbahaya. Miskin uang itu dapat dicari. Jadi jangan bilang orang tua saya tidak mampu. Apapun yang dia kasih ke kita, yang penting halal itu udah kaya. Kita nggak kelaparan seperti rakyat-rakyat kita terdahulu. Kita kembali lagi berita sekarang kita tentang Palestina, betapa menyedihkan. Kita tiap hari makan, orang tua kita ada di samping. Kalau memang ada orang tua yang sedang meninggal itu kan udah lain cerita, tapi kita tetap bersyukur. Karena kemiskinan, lihat nih anak-anak. Dia bekerja banting tulang, mengumpulkan sampah, tinggalnya di rel kereta api, di bawah jembatan dan sebagainya. Ini adalah penghambat dari mobilitas sosial. Kita lihat lagi di sini ada diskriminasi. Apa itu? Perbedaan suku, agama. Kalau tentang perbedaan suku dan agama di sini, kalau usah lihat jauh-jauh, kita lihat di lingkungan kita sendiri. Ada yang sepaham dengan Maulid, ya kan? Ada yang kurang paham. Tapi ini kan bukan kendala tidak bagus. Itu tergantung pribadi kita sendiri. Kalau memang itu benar, ya benar, memang nggak salah. Kemudian ada contohnya yang lagi yang mungkin kalian anggap itu kata orang datang ke kuburan, ya kan? Tapi ingat ya, kalau datang ke kuburan itu bukan maksud kita nyembah-nyembah kuburan, bukan. Kita kirim doa, datang ke sana, kirim doa kepada orang tua kita, supaya kita pun merasa sadar kita juga akan kembali ke sana. Karena setiap yang meninggal itu, apalagi orang tua kita, sangat diharap doa dari seorang anak. Nggak salah kita hari Lebaran, puasa, datang sekali-kali kunjungi. Seperti yang tadi, tapi kan karena perbedaan keragaman tadi. Jadi sesuai dengan pribadi kita. Kalau memang itu baik, lakukan. Kalau memang itu merasa baik, tapi tetap hargai. Kemudian apa? Perlakuan diskriminatif terhadap ini Papua ya Bu ya. Ini Papua ya Nak ya. Kenapa harus Papua? Di kita ada nggak diskriminasi ini? Perlakuan diskriminasi ini? Ini ada keselitian masyarakat, sekelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Misalnya ada buruh bekerja di suatu pabrik, mungkin nggak ya. Sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan? Ada? Gimana ya? Silakan bertanya. Karena tentang materi pelajaran kita pada hari ini. Kira-kira sebelum kita lanjut ke yang lain, ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Ada? Ya silakan. Tolong. Zakia Zura. Ya, kira-kira ada yang bisa? Apa itu? Mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal. Kalau dalam matematika, vertikal sebagai mana? Tegak lurus. Berarti di situ mobilitas vertikal adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Apakah itu perubahannya semakin maju? Bisa jadi semakin menurun. Sedangkan horizontal itu masih sama-sama aja. Ya kan? Kalau garis grafiknya dalam matematika adalah horizontal, stabil ya, tidak maju dan tidak menurun. Demikian saya rasa sudah paham ya? Sudah. Jadi untuk sekarang Ibu bagikan LKPD-nya ke kalian jawab tugas yang diberikan hasil dari yang dibahas tadi materi kita hari ini. Jadi di sini tolong siap-siap untuk dikerjakan tugasnya Ibu bagikan ya. Jadi di sini Ibu ingatkan setiap tugas yang dikerjakan Ibu nanti akan ke meja ke dalam kelompok kalian masing-masing. Ibu ngecek siapa yang aktif, siapa yang nggak aktif. Jadi tolong untuk bekerja sama.
semangat ya. Enak belajar kita hari ini ya. Enak ya? Nah, tolong. Nah, ini ada mana tadi? Ada kertas tadi aku kasih. Yang satu. Di sini berapa lembar? Mana satu lagi? Nah, ya. Coba. Kerjakan terus. Silakan. Ada berapa kertas yang di situ? Ada berapa nomor? 3. Mana yang tadi? Dan silakan terus kerjakan. Ingat ya, Ibu akan ngecek gimana aktif nggak dalam mengerjakan tugas. Nanti setelah selesai kita presentasikan ke depan satu-satu. Kira-kira jelas pertanyaannya semua? Jelas ya? Kalau jelas, kerjakan yang lain lagi. keagamaan Waisak. Nomor 6 Buddha. Tempat ibadah Siara. Hari besar keagamaan Yati. Nomor 7 Hongshu. Tempat ibadah Lenteng. Hari besar keagamaan A. Bagaimana pendapat kalian tentang agama di atas? B. Jelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika bagi kalian. C. Bagaimana cara yang kalian lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Jawaban.
menghargai perbedaan dalam kehidupan sosial maupun kehidupan beragama. 3. Perhatikan gambar di atas tentang tarikan Kecan dan tarian Saman. Keduanya adalah contoh tarian daerah di Indonesia. Kalian tentu dapat menemukan berbeda daerah yang tergabung di seluruh Nusantara. Kekayaan tersebut menggambarkan budaya Indonesia merupakan salah satu daya tarik bangsa-bangsa asing. Kekayaan kesenian merupakan tarian daerah menjadi salah satu daya pikat wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Apakah kalian pernah menyaksikan tarian Kecan di Tasik, Bali setiap hari? Ratusan wisatawan asing menyaksikan tarian. A. Sebagai alat persatu bangsa sebagai daya tarik bagi asing. Dapat mempercaya budaya masing-masing. B. Saling menjaga dan memandang melestarikan dan melengkapi apalagi kemiskinan. Sebagai salah satu aset bangsa. Masih ada? Sudah habis? Masih ada satu lagi? Sudah habis. Sudah habis ya. Gimana kawan-kawan? Silakan, ada yang mau ditanyakan dengan hasil presentasi kelompok 1 kawan kalian? Silakan bertanya. Saya mau bertanya. Ya, silakan untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Ya, saya sudah menanyakan tentang pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan. Apa kegunaan rumah ibadah bagi kita? Ya, silakan. Apa kegunaan rumah ibadah bagi kita? Kegunaan rumah ibadah bagi kita adalah untuk beribadah kepada Allah, khususnya kami yang umat Islam. Ya, kira-kira gimana? Benar nggak? Benar ya? Rumah ibadah adalah untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Terima kasih. Gimana, masih ada yang mau ditanyakan? Sudah? Sudah. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Saya tanyakan satu pertanyaan. Kalau nanti ada yang kurang jelas, kita lanjutkan di kelompok yang lain. Silakan maju kelompok yang mana lagi? Ya, kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 2. Nama saya Rizky Aponar, di sebelah kiri saya bernama Diri Amanda dan sebelah kiri saya bernama Rizka Nabila. Di Indonesia dikenal ada 6 macam agama yang diakui oleh pemerintah. A. Sebutkan nama-nama agama Indonesia. Tempat ibadah, kitab sucinya, hari besar keagamaan. 1. Islam. Tempat ibadahnya masjid. Hari besar keagamaan Maulid Nabi Muhammad SAW. 2. Kristen Protestan. Tempat ibadah gereja. Hari besar keagamaan 12 hari raya Natal. 3. Kristen Katolik. Tempat ibadah gereja. Hari besar hari raya Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. 4. Hindu. Tempat ibadah candi. Hari besar keagamaan Nyepi. 5. Buddha. Tempat ibadah vihara. Hari besar Waisak. 6. Konghucu. Tempat ibadah Lintang. Hari besar Taman Imlek. Bagaimana sikap kalian dalam menghadapi perbedaan agama, saling menghormati, menghargai satu sama lain sesuai dengan keyakinan masing-masing? Karena perbedaan hukum perpecahan, namun semakin memperkokoh kesatuan bangsa negara kita Indonesia. 2. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar saling melengkapi juga saling walaupun berbeda tapi tetap bersatu. Lagi ya. Kesimpulan sosial adalah atau sekelompok orang lain, lapisan dan lain.
berpresentasi kawan kalian kelompok 2. Sekarang ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan dari kelompok 3. Bagaimana sikap kita sebagai siswa untuk melestarikan kebudayaan yang kita miliki? Ya, bagaimana? Dengan cara mencintai kebudayaan sendiri, menghargai kebudayaan sendiri, saling menghormati orang lain dan saling menghargai agama orang lain. Ya, gimana? Yang bertanya, Mama Dani, gimana? Bisa diterima? Bisa. Tepuk tangan dulu, beri semangat. Terima kasih dari kelompok saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan maju kelompok 3. Ya, silakan. Ya, silakan. Baca yang keras biar kawan didengar. Presentasi per kelompok ke depan hasil dari pembelajaran kita hari ini, jadi kita bisa ambil kesimpulannya. Jadi Ibu tanyakan, ada yang masih ingat apa kesimpulan dari pokok bahasan kita yang sudah kita bahas dan sudah kita tampilkan ke depan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan. Ada yang masih ingat apa kesimpulannya? Ya, silakan kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, Zura. Pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan adalah mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, faktor-faktor pendorong, faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Ya, tepuk tangan lagi. Jadi karena kelelahan kita dari tadi sampai kita berpresentasi satu kelompok tadi ke depan, jadi sekarang kita nyanyi dulu ya. Nyanyi ini adalah kita lagu syukur. Kenapa Ibu suruh nyanyikan lagu syukur? Kita bersyukur sejauh ini perjalanan kita, baik di sekolah, dari rumah kemari, dari awal sampai akhir kita masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nyanyikan sama-sama lagunya.
ini dari awal sampai akhir sudah Ibu jelaskan. Jadi di mana kurangnya Ibu minta maaf. Dan Ibu ingin tahu tentang pembelajaran kita hari ini. Menurut anak gimana? Anak-anak menyenangkan? Menyenangkan. Terus semangat ya? Ya, alhamdulillah. Jadi Ibu berharap pada kalian pembelajaran hari ini jawaban dari kalian adalah menyenangkan, semangat. Kemudian pembelajaran seperti itu jangan cuma di hari ini aja. Tapi Ibu harap untuk selanjutnya baik masih SMP dan SMA lebih bersemangat, lebih bergairah dan lebih menyenangkan. Alhamdulillah. Jadi Ibu ucapkan di sini banyak-banyak terima kasih. Banyak kekurangan mungkin dari Ibu minta maaf, atau ada kesalahan kata, Ibu pun minta maaf karena ini kan kita sama-sama manusia, punya kekurangan dan kelebihan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih anak-anak. Semoga untuk kedepannya anak-anak lebih rajin belajar, rajin ke sekolah, tekun beribadah, dan jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita jangan lupa berdoa sama-sama sebagai ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah setelah kita bacakan doa dan Ibu akhiri pada hari ini pembelajaran kita. Semoga anak-anak Ibu jadi anak yang rajin, semangat, tekun belajar, dan jadi anak yang saleh, berbakti kepada orang tua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.